Ya, oke, haleluya. Hari ini judulnya adalah bahasa para nabi ya. Tadi Anda barusan baca, serem ya, bahasa para nabi tadi. Wah, serem saudara. Bunyinya apa tadi? Perempuan sundal, memegang-memegang susumu, sakar kuda, aurat-aurat keledai. Ya, dibandingkan dengan Yakobus tadi bilang apa? Harusnya berkata-kata dengan lemah lembut. Wah, beda banget ya. Kontras banget kan? Lalu apakah salah? Yang salah yang mana nih? Yakobus 3 atau yang Yeskel 23? Wah, Anda belum tahu Yesus ngutukin ahli Taurat ya. Yohanes Pembaptis itu ngatain orang beludak. Ya, Rasul Paulus. Yang kok kuburannya dicat putih-putih. Memarah itu orang yang munafik kamu. Dituding ya. Ah, kalau ada seorang nabi membawa firman Tuhan yang begini, oh itu sudah ngeri sekali loh. Itu Tuhan itu udah murka ya. Kenapa murka tadi? Kita lihat tadi ya murkanya kenapa tadi? Jelas tadi ya. Mana tadi ya sebentar. Bentar ya. Mana tadi? Nah ini ya saya kasih warna dulu ya. Saya kasih warna dulu. Ayat 30 tadi ya. Karena kau bersundal. Kenapa Tuhan sampai marah? Karena bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Jadi tadi poinnya, ya tadi ya, bilang berjinah dengan orang Asyur, dengan tentara mereka, dengan pemuda-pemuda mereka yang ganteng. Itu dimaksud adalah orang-orang ini mencari perlindungan, mencari pembelaan bukan dari Tuhan, tetapi dari musuhnya orang Israel. Nah ini persis ya sama dengan orang-orang ya yang bermasalah dengan saya, bukannya dia klarifikasi dengan saya, tapi malah pergi ke orang Islam dan minta orang Islam itu buat menghancurkan saya. Ini persis ini, persis kan? Sama kan? Itu sama ya, sama. Orang-orang ini akan dimurka oleh Tuhan ya. Orang-orang ini akan dimurka oleh Tuhan. Mengapa ada bahasa kenabian? Kenapa saya berani ngomongin Gilbert sekeras itu? Karena Gilbert ini dia bersundal dengan Yusuf Mansur, dengan Habib Rizik. Sementara saudaranya, ya, yang sesama Kristen, dia enggak urus. Ya kan? Dia berani ngatain saya anak iblis lah. Yusuf Mansur ini apa? Apakah Yusuf Mansur ini anak Tuhan? Apakah Yusuf Mansur ini hamba Allah? Hamba Tuhan Yesus? Nah, dia berani ngatain saya anak iblis. Apakah saya marah? Bukan. Tuhan yang marah. Tuhan Yesus yang marah sama Gilbert. Enggak. Kenapa saya ngomong dengan sekeras ini? Karena kebebalan para pemimpin di Indonesia itu bahasa para nabi. Anda boleh nggak ngomong gini? Nggak boleh. Yang boleh itu hanya para nabi. Kalau Anda sudah siap untuk dirajam batu dan Anda sudah siap seperti saya hidupnya, Anda baru boleh ngomong begini. Makanya yang ngomong begini cuma para nabi. Coba lihat Yohanes Pembaptis. Dia tunjuk itu ya. Anda coba lihat Elia. Ya, dia olok-olok itu Nabi Baal ya kan. Nabi-nabinya Baal. Oh itu mungkin Allahmu lagi tidur kali. Oh, dibully semua Allahnya ya. Kalau Anda bukan nabi, Anda nggak bisa. Nggak boleh. Ya kan? Kalau Anda mau kayak saya, Anda kudu ngaku dulu jadi nabi. Berani nggak? Nah, kalau Anda nggak berani, ya jangan ikut-ikut saya. Banyak orang berani Pak, tapi Anda ternyata kenyataannya terus sembunyi di sawah, ya repot. Anda ngomong berani, tapi Anda sembunyi di sawah, tangkap polisi sembunyi di sawah. Kalau saya kan tiap hari live begini. Terang benderang, kalau saya kan terang benderang, clear, jelas. Ya kan? Nah,
Mengapa ada bahasa para nabi ini? Karena para nabi ini penuh dengan cinta. Ya, dia ingin orang-orang Israel ini bertobat. Ngomong dengan baik-baik udah nggak mempan, saudara. Sehingga dia harus ngomong dengan sangat amat sangat keras. Cintanya Tuhan melalui para nabi ini. Ya begitu nyata. Diingatkan begitu keras. Bahwa jangan pernah mencari bantuan orang yang tidak percaya, orang bukan pengikut Yesus, untuk menyelesaikan masalahmu dengan sesama orang Kristen. Demi popularitasnya dia. Jangan ya. Ini hari ini saya kasih tahu Anda ya bahasa para nabi ini. Supaya Anda ingat, seberat apapun masalahmu dengan saudaramu, jangan pernah minta tolong orang lain ya untuk membela kamu menghancurkan saudaramu itu. Tuhan murka, saudara. Murkanya Tuhan itu dengan cara Tuhan. Anda tidak mengerti, karena Anda tidak punya rema. Tapi nanti Anda lihat ya, kesialan demi kesialan itu akan terjadi. Ketika Tuhan murka itu. Lupa tadi kan suruh bahasa yang lemah lembut, Pak. Loh iya kita lemah lembut. Sama saudara kita ngomongnya lemah lembut. Tapi kalau saudara itu dia sudah lewat batas, Anda harus ngomong sekeras mungkin. Iya kan? Gitu ya. Nah ini contoh nih, ini ada yang ngomong nih ya. Paul anak pesundal. Bukan ya. Yang anaknya pesundal itu Muhammad. Buktinya apa? Bapaknya nggak jelas kan? Karena ibunya pesundal kan? Ibunya Muhammad itu orang nggak jelas. Ya. Anak pesundal, bapaknya nggak jelas siapa. Kalau saya jelas, ibu saya baru meninggal kemarin. Anak orang jelas. Papa saya jelas. Saya marga Cang, ibu saya marga Tan. Jelas. Ibu saya tidak pernah berzina, papa saya tidak pernah berzina. Jelas ya. Anaknya jelas maksudnya. Saya ini anak dari istri dari ayah saya, istri yang sah. Jelas bukan ya. Anak sundal itu Muhammad. Nah kita balik. Bahasa para nabi ini begitu keras. Mengapa keras sekali, Pak? Mengapa tidak ada kelemah lembutan? Karena kelemah lembutan yang Anda baca itu adalah kelemah lembutnya orang Jawa. Kalau Anda pergi ke Belanda, yang namanya lemah lembut juga yang begitu. Tadi saya disuruh minta maaf sama Alengso ya. Ada seorang ini bilang, ya Bapak minta maaf, saya salah apa sama Alengso? Dia yang fitnah saya suruh minta maaf. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Anda jangan pernah minta maaf kepada orang ya yang Anda sendiri nggak tahu Anda salahnya apa. Jangan mau di framing ya, itu intimidasi dari iblis. Itulah iblis, itulah perkataan iblis. Orang yang mengintimidasi Anda dengan alasan harus lemah lembut, harus penuh kasih, harus hati mulia dan segala macam. Mana ada lagi ya yang ngomong ya, Pak ini harus hatinya mulia, harus berbaik sama Saifuddin. Saifuddin yang harus berbaik sama saya. Ya, Alengso yang harus berbaik sama saya, minta maaf sama saya, dia fitnah saya. Bukan saya minta maaf sama Alengso. Salah Anda. Itulah iblis yang berusaha ya mengintimidasi. Saya waktu SMP pernah digituin ya. Saya tiba-tiba oleh satu rekan persekutuan, saya dimusuhin, saya didiamkan begitu ya. Saya kan panik, saya kan tulus hatinya kan. Saya datangi, bro, kenapa kamu tiba-tiba diemin saya? Dia diem aja. Begitu. Berapa hari saya tanya lagi, bro, kenapa kamu diemin saja? Dia diem. Hari saya nggak tahan ya, saya samperin dulu, kalau saya ada salah, saya minta maaf. Saya sampai gitu ya. Karena kita persekutuan doa di rumahnya dia. Sampai itu ya, saya baru ngerti ya. Nah, setelah kemudian saya ngerti itu, ternyata itu adalah tuduhan. Iblis pakai orang ini supaya saya itu tertekan dan saya itu merasa bersalah. Saya salah apa nih? Saya salah apa nih? Ya itu. Anda jangan berpikir yang namanya lemah lembut, Anda kudu minta maaf loh. Kalau Anda salah, Anda harus minta maaf. Harus minta maaf.
Tapi kalau Anda tahu dengan pasti Anda tidak ada salah sama orang ini, tiba-tiba orang ini memusuhi Anda tanpa sebab, yang Anda butuhkan hanya berkatilah dia. Bukan minta maaf. Tuhan Yesus ajari berkatilah musuhmu. Berilah seterumu makan bila dia lapar. Berkatilah musuhmu, doakan. Bukan disuruh minta maaf. Hanya iblis yang nyuruh Anda minta maaf. Ya, untuk sesuatu yang Anda tidak lakukan. Itu intimidasi supaya kamu itu nanti merasa, aduh, dan akhirnya Anda nggak sejahtera. Ya, itu nggak sejahtera hidupnya kan? Karena Anda kan tertekan kudu minta maaf kan? Saya pernah dibegitukan ya. Wah, di Eropa saya juga gitu ya. Saya pernah ada orang tiba-tiba musuhin saya, terus saya ditelepon sama orang, saya disuruh minta maaf. Sebentar, saya tidak akan minta maaf. Karena saya tidak bikin salah apa-apa, dia fitnah saya. Tetapi karena kamu yang suruh, saya respect sama kamu, saya akan datengin dia. Dan saya sudah datengin dia, sudah satu kali saya sudah tanya, saya salah apa, dia nggak mau jawab. Yang kedua saya tanya dia tidak mau jawab. Yang ketiga saya dudukan dia, benar-benar tak datengin, tak dudukan. Dia bilang, saya nggak ada masalah dengan kamu. Loh, berarti udah nggak ada masalah kan? Kalau dia sudah bilang nggak ada masalah, berarti tidak ada masalah. Ini yang keempat, saya hanya karena respect sama kamu, tapi jangan ada yang kelima. Ya, 4 itu saya karena respect sama kamu. Bukan saya lakukan karena saya mau dia, enggak. Karena saya respect sama kamu udah tolong saya. Karena kamu pernah tolong saya lakukan ini karena kamu dan kita impas sekarang. Jangan pernah meminta maaf dengan alasan kelemah lembutan. No, bukan. Kalau Tuhan Yesus mengartikan kelemah lembutan itu sebagai Anda minta maaf dulu ya kepada orang yang mencelakai Anda, maka Tuhan Yesus pasti minta maaf sama Hanas dan Kayafas. Pasti Tuhan Yesus minta maaf. Hanas, Kayafas, minta ampun ya, saya minta maaf ya, walaupun saya disalib, saya minta maaf ya. Oh, amit-amit nggak akan saya sembah itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah nggak Tuhan Yesus minta maaf? Nggak pernah. Pernah nggak Rasul Paulus minta maaf? Nggak pernah. Pernah nggak Petrus minta maaf? Para rasul minta maaf? Nggak pernah. Kalau dia salah, minta maaf. Mengampuni, bilang kalau kita memang ada salah, kita ngaku dosa, kita ampuni. Tapi tunjukkan dosanya di mana, ya ditunjukkan, bukan supaya kita nantang, tapi dikasih tahu. Kasih tahu salahnya di mana, bukannya malah diblok nomor handphonenya. Ya, bukannya malah diblok nomor handphonenya. Apalagi itu langsung menebar fitnah. Jadi kalau seorang sudah begitu, dia yang harus minta maaf. Dan Anda harus mengampuni dia. Ya, harus mengampuni. Tuhan Yesus nggak ajari lemah lembut yang seperti itu ya. Itu bukan lemah lembut. Kata lemah lembut itu bukan seperti itu. Ya, kata lemah lembut itu berasal dari kata kerendahan hati. Ya. Akar kata-kata lemah lembut itu dari kerendahan hati. Artinya rendah hati itu apa? Artinya aku tidak merasa lebih benar dari kamu, aku tidak merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat dari kamu. Tetapi tidak berkata bahwa aku pasti punya salah. Oh, beda. Enggak. Bukan. Nah, itu yang di framing kata lemah lembut itu. Oh, masa ada pendeta ya? Oh, masa ada pendeta yang begitu? Oh, ada banyak. Masa ada pendeta ngomong kasar? Ada saya. Nabi saya ikutin ajarannya Yeskel itu tadi. Kenapa begitu? Karena sudah begitu besar, siapa yang berani? Begitu saya ngomong kan pemerintah Indonesia langsung berespon kan, langsung reaksi kan. Kalau saya diem, lama saya diem, pemerintah nggak bikin apa-apa. Begitu saya gebrak-gebrak lagi, pemerintah langsung sibuk lagi kan. Benar nggak? Apa ada yang berani seperti saya ngomong begitu? Dan suara saya, dan sejelas itu. Karena itu panggilan, itu pilihan. Dan Anda nggak bisa ikutin seperti itu. Ya kan? Makanya kan saya bolak-balik bilang sama pengurus, jangan lapor polisi. Kalau mereka lapor polisi, kita jabanin. Garap. Tapi kalau kita nggak boleh kita yang lapor. Karena itu bukan ajaran Tuhan kita. Pencemaran nama baik nggak terima, nggak boleh. Nggak boleh, saya udah bilang wanti-wanti ya.
Pak Ponto pun tadi sempat gusar tadi ya. Saya bilang, udah biarkan saja Pak. Akhirnya ketawa-ketawa ya, Pak Ponto ketawa-ketawa. Iya juga ya. Jadi kita yang mau disetting sama dia. Marah tadi ya, karena Pak Ponto kaget, ini apa nih, saya baru tanda tangan yayasan, yayasannya punya dia, ya kan pembina kan tuh yang punya kan, kalau pembina yayasan namanya yang punya yayasan kan. Iya kan, yang namanya pembina itu yang punya. Tiba-tiba begitu kan, oh sembarangan lu. Saya bilang jangan Pak, nggak usah. Itu hanya kutu saja, jangan kutu kupret ya, yang tidak perlu, yang nggak ada toanya. Kalau saya ini kutu yang ada toanya, beda. Kalau itu nggak ada toanya komplit cuma 5 orang yang nonton. Ya kan kita ini live aja udah 1.100 cuman begini ya kan. Toa kita sejuta toa. Jadi jangan mau di framing. Ya dulu saya takut ya, kalau begitu saya panik ya, kalau ada orang tiba-tiba diemin saya, musuhin saya dulu panik. Karena saya berusaha untuk tulus hatinya, berusaha untuk lemah lembut tadi ya, ajaran lemah lembut itu. Akhirnya saya makin lama makin ngerti. Dan kalau memang saya salah sama Tuhan, pasti Tuhan tidak akan berkati saya toh. Nyatanya Tuhan berkati saya kan, dengan memberikan perlengkapan peralatan penginjilan, ya kan. Tuhan nyatanya berkati saya dengan luar biasa. Tuhan support pelayanan saya. Kalau memang saya salah kan pasti nggak akan disupport kan. Nah nyatanya pelayanan saya yang disupport, pelayanannya orang-orang itu yang nggak disupport. Salahnya di mana? Ya kan? Nyatanya Tuhan yang pakai saya untuk kasih makan orang-orang, bukan orang itu. Jadi Anda jangan, itu saya terus monitor ya, saya terus introspeksi. Tapi saya tidak mau tertuduh. Saya tidak mau dengan kata tuduh, dengan kata lemah lembut. Lemah lembut definisimu itu sudah salah. Ya kan? Orang Batak, weh, tapi hatinya baik. Saya keras begini, tapi 300 diaken itu bergantung dari Damaris. Ada orang yang lembut, ya kan? Cuman gosok sana, gosok sini, ya kan? Langsung saya cut. Saya mah tegas ya gitu-gitu. Saya tunjukkan kepada pengurus, saya bukannya nggak berani. Saya cut, ya. Makanya tadi saya balik ya, yang kalian semua diaken yang berhubungan dengan Amin Wijaya dan Alengso akan dianggap mata-mata pengkhianat. Kita cut. Karena dia sudah melewati batas itu. Alkitab sudah bilang nggak boleh. Nyapa pun jangan. Ya, nyapa pun jangan. Ada di mana ayatnya? Ya, ini dulu kita pernah debat ya sama siapa itu Ustadz Masihud ya. Ayat di mana itu? 1 Yohanes ya. Ya. Barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu mana pergi. Sebentar. Sebentar ya. Sorry. 2 Yohanes 1. Sebentar ya. Ini dulu kan kita pernah debat sama Ustadz Masihud masalah ini ya. Ya, ini ya. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, supaya kamu mendapat upahmu sebenarnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang padamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Janganlah memberi salam kepadanya. Ya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Orang-orang ini sudah bersekutu untuk menghancurkan Damaris. Makanya kita bilang tidak boleh. Memberi salam pun tidak boleh. Sudah tidak boleh. Kalau dia kemarin masih nyerang kita sendiri atas nama pribadi, ya kita anggap itu kesalahpahaman. Dia mungkin kepahitan atau apa, kita biarkan. Tapi begitu dia nyebrang ke musuh dan dia memusuhi, menjadikan kita musuhnya, ya berarti dia itu sudah melangkah keluar. Ya, setiap orang yang tidak ditinggal di dalam ajaran Kristus dan dia tega korbankan
Anda dan 1.500 orang itu. Makanya bilang menyapa pun jangan. Saya ada dasarnya ya. Dan Anda masih terima, bahkan Anda masih support. Saya bilang nggak bisa. Saya tidak tolerir. Begitu ya. Jadi Anda jangan tertuduh. Yang saya lakukan sangat biblikal sekali. Ya, saya sangat hati-hati sekali. Jadi jangan mau di framing. Lemah lembut itu kudu lemah tok tok. Monggo Mas, diparingi. Cepuk, tusuk. Kan gitu kan nusuk kan. Hati-hati. Ya. Saya punya dulu ya, saya pernah kerja sekuler, saya punya bos ini, wah ngeri ya. Itu kalau dia lagi marah ya, itu proyektor itu Proxima ya, itu bisa dilempar ya. Kubrak, kurang ajar kau, nggak siap. Ini kita meeting nasional, kamu tidak siapkan bahannya. Kenapa ini kamu main-main kamu? Waduh kubrak ya, pernah ada cewek juga ya, GM-nya itu ya. Sampai kaget ya. Ini ada cewek cakep, ini GM di salah satu departemen. Meeting, dia cengengesan gitu ya. Cengengesan begitu kan. Aduh, ini lagi tegang di depan, dia cengengesan kan, dia bisik-bisik begitu. Si bos ini diambil sepatunya dulu, lempar tuh ya, ceweknya bisa pas kena ya, ceprok gitu ya. Sampai nangis ini ceweknya ya. Malu kan, dilempar pakai sepatu. GM lagi dia kan. Wah, terus, tapi bos ini baik sekali ya. Bos ini baik sekali. Gajinya gede-gede karyawannya. Dan tiap kali ada orang yang berani membela perusahaan ini dengan setia gitu ya, dia selalu kasih rewards untuk orang-orang yang setia kepada perusahaan ini. Saya salah satunya yang pernah dapat uang yang cukup besar ya. Bonusnya saya itu bisa buat beli mobil Baleno dulu ya. Baleno baru, langsung saya dapat bonus, langsung saya belikan Baleno baru buat istri saya itu waktu itu. Ya, hadiah ulang tahun, saya masih ingat sekali. Ya, saya kasih Baleno baru buat istri saya itu. Turun dari truk itu yang di depan rumah, di Cinere waktu itu rumah saya kan. Wah, tuh istri saya sampai kaget-kaget. STNK-nya atas nama istri saya semuanya. Wah, biar bukan orang kaya juga bisa ngasih istri mobil baru ya, keren ya dulu ya tuh ya. Terus buat saya bos ini baik apa enggak? Jahat, wah serem kali ya. Kalau ngomong itu ya maaf ya. Tapi saya pernah punya bos. Nah, ada lagi bos yang lain. Ya saya pernah kerja di perusahaan yang lain. Ini bosnya tuh anteng, diem. Kalau misalnya dia lagi marah, anak buahnya terlambat karyawannya, dia cuma ngeliatin begitu. Terus tiba-tiba datang, dia senyum. Oh ya kenapa Albert? Kenapa Bob? Walaupun dia jengkelnya minta ampun ya, tapi dia senyum. Iya kenapa? Kamu tahu apa? Aduh gajinya Doremi saudara. Wah bonus nggak ada yang keluar. Baik nggak ini bos? Suka yang mana? Tetapi Anda harus lihat buahnya apa. Wah buahnya itu Pak Paul macam misu-misui. Apakah itu buah? Buahnya saya misu-misui kan akhirnya kan Menteri Agama kan bakaran jenggot kan, dia kerja kan. Buahnya saya misu-misu, coba Pak Jenderal Tobing, Pak Ponto kan masuk ke tempat kita, Bu Koni masuk tempat kita kan. Kalau saya misu-misunya dengan orang nggak jelas, maka nggak mungkin seorang Jenderal Tobing, seorang Laksamana Ponto itu ada di grupnya kita. Seorang Ibu Koni yang Muslim itu ada di tempat kita. Karena Ibu Koni tahu saya tidak menyerang Islam. Tapi saya menyerang orang-orang kadrun ini yang nggak tahu diri. Ibu Koni Muslim kan? Ferdinand itu Muslim kan? Datang tempat kita kan mau kan? Sampai ada dia kena penistaan agama dibilang temannya Paul kan? Temannya JBC itu jadi detik itu kan? Oh ini tuh temannya JBC. Nah, mau kan? Kenapa Lenis Kagoya, stafnya Presiden Jokowi ada di tempat kita? Karena yang kita misu-misu. Karena Pak Ponto ngomong bagus ya. Pak Ponto itu ngomong, saya sampai ketawa ngekek sekali ya. Karena di Zoom-nya Pak Paul ini, di YouTube-nya Pak Paul ini Pak Ponto yang ngomong ya. Ini adalah orang-orang yang berpikir liar dan original pikirannya itu. Nggak munafik, nggak dibuat-buat. Dan justru harusnya pemerintah lihat, itulah Indonesia. Itulah berpikirnya orang-orang Indonesia sebenarnya. Yang asli itu ada di Zoom-nya Pak Paul. Itu mewakili seluruh komunitasnya orang Indonesia. Pikiran originalnya itu yang ada di Zoom-nya kita. Saya ketawa terbahak-bahak. Ini Pak Ponto bisa mendeskripsikannya seperti itu ya. Itu yang original.
Ide original itu ada di sini. Makanya Zoom-nya kita itu dipantau oleh pemerintah ya, oleh BAIS, oleh BIN, oleh Mabes Polri, Mabes AD, Polda, ya, oleh Kodam Jaya, kita dipantau ya, oleh MUI, oleh pemerintah, lembaga eksekutif, kita dimonitor, karena inilah original. Apakah orang-orang yang mengata-ngatai kita ini lebih hebat daripada Pak Ponto dan Pak Tobing dalam pendidikan dan dalam wawasan? Ya, kalau seorang Daniel Alexander mau ada di Zoom-nya kita gabung, dia malah ngekek-ngekek ketika saya ngomong yang aneh-aneh gitu ya. Apakah orang-orang ini hidupnya lebih baik daripada pendeta Daniel Alexander? Enggak kan? Lawang Abalo saja belajarnya dulu sama Daniel Alexander. Kenapa Daniel Alexander mau di sini? Kita sudah lama, sudah sebulan nggak ini, nanti saya minta tolong lagi ya. Karena saya misu-misu tuh bukan sumpah serapah yang nggak jelas yang tadi ya, karena hatinya penuh kebencian. Bukan. Yang dimaksud di dalam Yakobus 3, ketika kita mengatakannya harus dengan lemah lembut, ya kita buka dulu ya, Yohanes 3. Yakobus 3 ya. Apa definisinya hikmat yang lemah lembut? Lihat ya. Lihat ya, ayat 13 ini ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baik ya ia dengan cara yang hidup baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ini ya, hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, di bawahnya itu dijelaskan. Jika apakah yang dimaksud ayat ini kan kalimat utamanya, di bawahnya kan kalimat penjelasannya, anak kalimatnya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, kamu memegahkan diri, kamu berdusta melawan kebenaran, itu bukan hikmat yang dari atas. Apakah saya iri? Iri sama siapa? Iri sama Gilbert? Enggak, kita jauh lebih, pengumpulan dana kita jauh lebih efektif dari Gilbert. Siapa yang saya iriin? Gak ada. Orang iri sama saya, iya. Saya Fudin iri sama saya, ya kan? Joshua Tewu iri sama saya, orang-orang iri sama saya. Amin Wijaya, Alexo iri sama saya, ya kan? Karena mereka nggak bisa bikin seperti yang kita lakukan di sini. Mengapa saya bisa lakukan? Mengapa saya bisa? Karena Tuhan kasih kepercayaan. Pak Jenderal Tobing sama Pak Ponto ini kurang pintar apa? Ibu Koni ini kurang pintar apa? Pak Daniel Alexander ini kurang pintar apa? Orang-orang besar, Pak Lenis Kagoya ini orang kurang pintar apa? Ada di sini semua kumpulnya. Ya kan? Ini orang kurang pintar apa? Mau kumpul di sini. Dan kumpulnya datangnya nggak cuma sekali. Nggak sekali dua kali. Hampir tiap minggu tuh pasti mereka datang. Ibu Koni aja nih kemarin ya, sebulan sekali ya. Selalu update Ibu Koni. Karena saya tidak menyerang agama Islam. Saya menyerang kadrun-kadrun yang mengatasnamakan Islam. Ya, karena di dalam Pancasila itu kita menghormati Islam. Makanya jangan mau di framing tadi. Itu bukan hikmat yang dari atas, tapi dari dunia nafsu manusia dan setan-setan. Yaitu orang apa tadi? Iri hati, mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. Kenapa? Di mana ada iri hati dan ada mementingkan diri. Saya yang penting nafsu saya terlampiaskan. Yang penting nafsu saya untuk menghancurkan Paul. Dia nggak mikir 300 orang diaken yang hidup sama tergantung sama Damaris kan. Jadi Anda jangan mau di framing dalam kehidupan Anda sehari-hari, disuruh minta maaf. Oh, jangan ya. Enggak, itu bukan ajaran Tuhan. Itu akan membuatmu nanti down. Tetapi hatimu harus dijaga, yakin benar, kamu introspeksi, dan kamu tetap siapkan ya kasih karunia itu kalau dia benar-benar memusuhi kamu. Tadinya saya nggak percaya kalau Saifuddin memusuhi saya ya. Sampai dia statement, dia nyampe Amerika lalu misu-misuhi saya baru tahu, oh ya berarti memang kamu sudah berubah.
Tapi saya tetap membuka ya. SIM yang disebut oleh Saifuddin ini muka pantat, ya saya sudah ditipu sama Saifuddin, ya kan ditipu kan, dia janji mau buka nggak buka kan, ya uangnya kemana semua? Kan namanya ditipu kan, kita kumpulin di sini dia nggak mau buka kan. Saya sudah dituduh sama Saifuddin, saya tilep uangnya, ya kan. Ketiga, saya masih dimaki-maki, padahal saya menawarkan bantuan. Keempat, dia nggak ingat saya tuh kirim donatur banyak sekali waktu Saifuddin di penjara. Ya kan? Sampai hari ini saya masih buka tangan saya kalau Saifuddin mau dengan rendah hati telepon minta bantuan, saya bantu. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Dan Saifuddin belum nyebrang ke musuh. Tapi kalau Saifuddin sudah nyebrang ke Islam, terus buat nyerang saya, ya kita tutup. Menyapa pun nggak boleh. Tadi ya, dalam 2 Yohanes 1, kita memberi salam aja nggak boleh. Nggak boleh. Ya, itu tuh perintah Tuhan, kita harus hati-hati. Dulu waktu debat sama si Ustadz Masyhud ya. Tapi kalau ada orang-orang seperti Ustadz Masyhud, ada seperti orang-orang Islam, kita menyapa, sekedar menyapa, boleh. Kalau kita hanya menyapa orang yang baik sama kita, ya nggak ada bedanya. Tetapi kalau dia kemudian sudah tiba-tiba nyebrang ke musuh tadi, keluar dari ajaran Tuhan kita salam aja nggak boleh. Ya, para mualaf-mualaf itu ya, mualaf yang jadi Islam, yang kemudian dia nyerang Kristen, Anda nggak boleh nyapa dia. Ngasih salam aja nggak boleh. Nggak usah. Karena Anda kan hanyut di dalam kemunafikan itu. Anda tahu ya, itu yang namanya lemah lembut. Bukan prinsip, itu ada firman Tuhan yang bilang, bukan prinsip. Bukan, itu firman Tuhan. Ya, supaya Anda jangan hanyut dengan definisi lemah lembut yang di-framingan oleh orang kepada Anda. Tapi itulah definisi lemah lembut. Tetapi Anda harus membuka diri kepada setiap orang yang mau melakukan perdamaian denganmu. Nah, masalahnya banyak orang yang lemah lembut, dalam tanda kutip tadi, lemek-lemek, rak tak tak tak, ya paringi kulo, tapi dia nggak bisa ngampuni. Ya tak omongin langsung, kamu hamba Tuhan, suruh ngampuni nggak bisa. Katanya hamba Tuhan, kamu suruh ngampuni aja nggak bisa. Lemah lembut, ya, lemah lembut kamu fitnah. Lemah lembut fitnah. Lemah lembut bukannya kamu klarifikasi ke saya, nelpon, punya nomor handphonenya saya, malah ceritanya di mana-mana. Itu lemah lembut, bukan. Ya, Anda jangan pusing jangan sampai confuse dengan lemah lembut itu kayak tainya pendeta itu yang pakai jam tangan miliaran itu. Yang namanya lemah lembut itu adalah kerendahan hati di mana kamu tahu semua hanya oleh karena kasih karunia. Jadi Anda nggak agresif nyerang, ya semua orang diserang. Nah justru ada orang menyerang dengan kelemah lembutannya itu, dia memfitnah, dia mengiri hati, dia memaki dengan gaya lemah lembut itu. Ada orang yang menyombongkan diri ya dengan pura-pura rendah hati. Saya menang enggak lah, kita mah cuman apa, dalam hati wah tanduknya semua ya kan. Itu rendah hati yang sombong. Anda jangan mau di-framing dengan begitu, hati-hati. Hati-hati ya. Oh, ini saya ngajar semua dari firman Tuhan supaya Anda jangan di-framing sama orang, definisi lemah lembut, definisi rendah hati, dan Anda bingung terus Anda keder, jangan. Tetapi Anda juga harus selalu membuka pintu damai itu. Dan Anda tidak perlu ya, tidak perlu mengutuki. Ya. Oke. Jadi begitu ya saudara-saudara. Anda jangan mau di-framing dengan kata lemah lembut, dengan kata-kata yang manis, yang ya itu iblis ya, yang kata-katanya manis merayu-rayu itu ya, dengan bujuk rayu, dengan mulut yang ini ada ya, lonte itu. Nah, ini lonte nih yang kata-katanya likat ini ya. Amsal berapa? Amsal 8. Ya, lihat nih.
Amsal 7. Lihat ya. Ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, ku dapati di antara anak-anak muda yang seorang turunan yang tak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu, pada waktu senja pada petang hari di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Lihat ya, cerewet dan lihat perempuan ini. Kakinya tidak dapat tenang di rumah, sementara ia jalan sebentar lagi lapang. Di dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya seorang teruna dan diciumnya dengan muka tanpa malu berkata kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Padahal ini telah kubayar nasarku, ya sebab itulah sebabnya aku menyongsong engkau untuk mencari engkau dan mendapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di antara tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Ya, lihat ya kata-katanya nih. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Ya, hati-hati Anda kalau orang yang kelihatannya lembut ya. Anda lihat. Kenapa saya cocok dengan Yusupe? Yusupe itu orangnya keras sekali ya. Tapi apa yang di hati dia itulah dia. Ya. Apakah dia sombong? Enggak. Kenapa saya suka dengan orang ini ya? Mungkin orang hal yang ketemu dia bisa kejang-kejang itu. Kan? Kenapa saya bisa cocok? Karena orang ini jujur apa adanya, open. Duber! Wah, itu cocok tuh sama saya. Suatu ketika kita berantem ya nggak apa-apa, tapi kan cepat beres. Kalau orang yang kelemar-kelemar lembut, wah itu mengerikan. Anak putur, wah sih ada yang begitu ya. Berusaha ngetrik gitu ya. Kalau saya mah, aduh, itu zaman kita main lama ya. Tuhan tolong kita ya, kita keluar dari semua kemunafikan itu. Tuhan ajari, itulah sebabnya ya. Saya berterima kasih sama Tuhan, diberi kasih karunia. Bahkan di dalam masa hari sialnya saja, Tuhan ngajari saya ya. Sehingga saya ngeliat yang begitu-begitu tuh saya, nggak bisa. Saya tahu, saya langsung bilang hati-hati ya. Semua orang sudah tahu, jangan kasih ya. Nggak kasih. Wah, kelihatannya lembut, baik ngomongnya. Ngomongnya pelan-pelan. Oh, saya ini baik loh. Saya ini fokus sama Tuhan. Gitu-gitu saya sudah nggak mempan, saudara digituin. Ya, kalau sama saya iya, enggak, udah selesai. Anda nanti kalau benturan sama saya, simple. Iya, enggak. Iya kan? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Iya, sudah. Kita tetap baik. Makanya saya sama semua orang, ya. Kalau orang itu enggak pelintat-pelintut ya pasti kita awet hubungannya. Kalau orang yang pelintat-pelintut sama saya nggak akan lama. Kalau orang yang pelintat-pelintut berteman dengan saya nggak akan lama. Tapi orang-orang yang open, walaupun dia pendiam, introvert, walaupun dia ekstrovert, ya teman SMA saya sampai sekarang masih ya berhubungan kontak sahabat baik. Teman-teman ya, teman-teman pelayanan kita dengan gembala senior saya kita masih kontak ya. Sekalipun saya sudah nggak di sinodenya dia lagi, saya masih respect, masih kontak. Dengan bos-bos saya di perusahaan-perusahaan saya, asal jangan yang pelintat-pelintut tadi itu ya. Kalau yang straight gitu sama saya masih kontak, masih baik. Jujur ya, saya kemarin ditelepon, Merry Christmas Pak. Wah, ini pasti mau hujan badai nih Pak Nabi telepon saya, malah diledek saya sama bos saya dulu ya. Dulu saya kerja di perusahaan besar, konglomerat itu ya. Si konglomerat ini nelpon sama, wah ini dia nih Pak Nabi nelpon ini. Saya sampai malu dibilangin Pak Nabi nelpon. Sampai nggak enak tadi. Karena ini, dia kan tahu
Zaman saya ke Alexis kan soalnya kan. Zaman saya magang di Alexis itu dia tahu kan. Tapi saya risih sendiri jadinya. Ya, tapi ya begitulah ya itu kedekatan. Kalau orang mungkin kalau sama saya, kalau pelintat-pelintut pasti nggak lama. Kalau orang sama saya yang jeder kayak itu lama ini kayak Pak HW ini orang paling lama ya. Pak HW ini selama kita live ini yang sampai hari ini Pak HW ini yang lama ya termasuk paling lama nih. Karena jeder orangnya, buder pokoknya itu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.